Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Camat Latambaga dan Camat Kolaka, yang kami hormati para lurah sekecamatan Latambaga, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Puskesmas Kolakasi Kecamatan Latambaga tahun anggaran 2021, Kamis 20 Mei 2021 dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan dan mengikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Muhammad Duana Said SAGMA. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengikuti prosesi acara peletakan batu pertama Puskesmas Kolakasi ini, untuk memimpin doa dan kepada seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus yang beragama lain, mohon kiranya menyesuaikan dan kami akan memimpin doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau telah karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dan menjadi saksi pada acara peletakan batu pertama Puskesmas Kolakasi Kecamatan Latambaga. Ya Allah yang Maha Mendengar, ya Sami', pada pagi hari ini kami mengangkat tangan seraya bermunajat kepadamu. Kiranya Engkau berkahi kegiatan ini, lindungi dan mudahkan pekerjaannya, agar puskesmas ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat kami. Ya Allah ya Mujib, pembangunan puskesmas ini adalah bagian dari ikhtiar kami selaku pemerintah dan masyarakat, sebagai wujud pengabdian kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi segenap masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu ya Allah ya Karim, berilah kesehatan dan kekuatan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program pembangunan ini. Ya Allah ya Mujibud Da'wat, kami sadar sepenuh hati bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah tak berdaya. Kekuasaan hanya menjadi milik-Mu,
Untuk itu ya Rabbuna, mudahkan semua urusan kami, mudahkan semua usaha kami, lapangkan rezeki kami, sehatkan badan dan jiwa kami, sembuhkan penyakit kami dan saudara-saudara kami, bahagiakan keluarga kami, solehkan hati kami, kokohkan iman dan Islam kami, kabulkan cita-cita kami, lindungi daerah kami Kabupaten Kolaka ini ya Allah dari mara bahaya dan bencana, selamatkan masyarakat kami dari wabah Covid yang menimpa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jika munajat kami pada hari ini masih terharang oleh maksiat dan dosa-dosa kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami, dosa anak cucu kami, dosa para pelaku maksiat di negeri kami, dosa seluruh kaum muslimin dan umat manusia di seluruh belahan dunia. Allahumma ya mujibud da'wat, terimalah taubat dan permohonan kami. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka kepada Bapak Dr. Andus Harun Masiri, APT MKes, disilahkan. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan laporan pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung Puskesmas Kolakasi, Kecamatan Latambaga tahun 2021. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kolaka, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kolaka, Pak Dandim, terima kasih Pak yang mewakili Pak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para Kepala SKPD, Kepala Bagian yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh masyarakat pribadi Bapak Haji Ruhaidin Jamaluddin selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Camat Latambaga dan Camat Kolaka bersama seluruh lurah di Kecamatan Latambaga, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit, para Kepala Puskesmas, Kepala Bidang, Ibu Sekretaris, dan jajaran lingkup kesehatan Kabupaten Kolaka, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini, masih dalam suasana Idul Fitri, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin yang kami hormati, pembangunan sarana fasilitas kesehatan, ketersediaan peralatan, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, serta sistem layanan kesehatan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan terjangkau. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kolaka, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka melalui 9 program prioritas, terkhusus di prioritas kedua, yaitu terkait dengan pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, gedung Puskesmas Kolakasi yang baru ini adalah merupakan relokasi dari puskesmas yang lama, mengingat kebutuhan pelayanan puskesmas kebutuhan masyarakat di Puskesmas Kolakasi yang tidak lagi representatif untuk bisa menampung pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Kolakasi. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati perlu kami laporkan bahwa terkait dengan menyebabnya virus corona, salah satu yang tinggi angka terpapar virus corona bagi petugas kesehatan itu adalah di Puskesmas Kolakasi. Itu karena memang kondisi bangunan yang memang sudah tidak representatif untuk petugas saja, apalagi untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, melalui hasil audiensi bersama dengan Bapak Bupati yang langsung ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Fasilitas Kesehatan di Kementerian Kesehatan, dari hasil itu kemudian kita mendapatkan pembangunan puskesmas prototipe sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019. Jadi puskesmas prototipe ini adalah merupakan bangunan puskesmas yang mempunyai tipe yang sama di seluruh Indonesia, di mana itu diatur di dalam pedoman pembangunan puskesmas seluruh Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tahun 2020. Berkenaan dengan pembangunan puskesmas atau gedung Puskesmas Kolakasi saat ini, perkenankan saya untuk melaporkan beberapa hal kepada Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa dasar pelaksanaan pembangunan gedung puskesmas ini sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang ada di APBD Kabupaten Kolaka tahun 2021. Kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Kolakasi yang tadi saya sampaikan itu adalah bangunan prototipe, dalam artian bahwa puskesmas ini mempunyai model yang sama, di mana di dalam bangunan puskesmas ini sesuai dengan pedoman puskesmas. Jadi di setiap puskesmas itu kemudian ditampilkan ada nuansa khas daerah yang ditampilkan seperti yang kita bisa lihat di dalam gambar yang ada di depan itu, dan ini adalah merupakan salah satu spesifik dari pembangunan puskesmas yang menandakan bahwa puskesmas itu adalah bagian dari Puskesmas Kabupaten Kolaka sesuai dengan nuansa khas daerah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan puskesmas ini dilaksanakan oleh PT Pratnagraha Asriality sesuai dengan kontrak nomor 440/33 kontrak 2021 dengan pengawas kegiatan CP Ars Technical Design Konsultan. Direncanakan waktu pelaksanaan pembangunan puskesmas ini selama 240 hari kalender yang dimulai sesuai dengan kontrak 30 April dan direncanakan selesai pada 25 Desember 2021. Yang perlu kami laporkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bahwa pekerjaan awal dan persiapan sudah dilaksanakan. Sumber anggaran dari pembangunan Puskesmas Kolakasi ini bersumber dari dana alokasi khusus reguler pelayanan dasar tahun 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp7.110.897.000. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan pembangunan puskesmas ini dimulai, kami juga telah melakukan konsultasi desain Puskesmas Kolakasi ini ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Fasiankes, dan apa yang disiapkan melalui desain berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk pada saat itu kami konsultasikan ke Pak Bupati dan kemudian disetujui seperti yang gambar denah bangunan yang tampil di sebelah kanan saya, di mana
direncanakan untuk pembangunan Puskesmas Sekolah Kasih ini direncanakan 2 lantai dengan ruangan-ruangan yang ada itu dengan mengikuti standar akreditasi puskesmas, sehingga insya Allah Pak Bupati perlu kami laporkan bahwa dengan tersedianya bangunan puskesmas ini diharapkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Nah, direncanakan Pak Bupati perlu kami laporkan bahwa setelah selesainya pembangunan puskesmas ini direncanakan akan dievaluasi dan ditinjau dari Kementerian Kesehatan, dan salah satu penilaian bagi kita bahwa kita mendapatkan pembangunan puskesmas ini kita dianggap berhasil dalam melaksanakan fasilitas pembangunan fasilitas kesehatan melalui kunjungan dari Kementerian Kesehatan pada saat itu waktu dilakukan pembukaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit SMS Berjaya, khususnya di pelayanan dasar. Dan tentu harapan kita semua bahwa dengan selesainya nanti pembangunan puskesmas ini juga akan menjadi penilaian bagi Kementerian Kesehatan untuk terus kita mendapatkan dukungan program, khususnya program kesehatan, sehingga kita harapkan rencana kita ke depan, Pak Bupati perlu kami laporkan bahwa terkait dengan rencana kita untuk mengusulkan rencana pembangunan Rumah Sakit Pratama TPD yang kita rencanakan di Kecamatan Woloh, Salah. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan, dan sebelum mengakhiri laporan ini kami mohon berkenan Bapak Bupati Kolaka untuk memberikan arahan dan sambutan kepada kita sekalian sekaligus melakukan peletakan batu pertama. Mohon dukungan dan doa pada kita sekalian. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Bupati Kolaka yang akan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama gedung Puskesmas Kolakasi. Kepada Bapak Haji Ahmad Safi SHMH dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Kolaka, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Sekda, yang mewakili Pak Kapolres, Bapak-bapak pimpinan SKPD, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Lurah, seluruh hadirin yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Sekolah Kasih yang sebentar akan kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bercerita mungkin di 3 fase terkait dengan pembangunan puskesmas. Yang pertama terkait dengan lahan ini, supaya jelas ini lahan. Lahan ini adalah lahan milik pemerintah daerah yang dahulu bekas pasar, ya, bekas pasar. Tapi sebelum pasar di sini SMP, Pak. Sebelum pasar sekolah di sini, dan saya sekolah SMP di sini. Ya. Jadi SMP di sini, SMA di depan. Di depannya lagi di kantor PDM STM. Jadi ini supaya jelas bahwa sejarah ini dari dahulu memang lahan ini dikuasai oleh pemerintah. Ya.
dan kemudian berkembang menjadi pasar, kemudian pasar terbakar, dibangunlah pasar Mekongga di sana, dan ini kemudian tidak termanfaatkan. Olehnya itu, setelah perencanaan pembangunan puskesmas ini, sebenarnya awalnya rencana pembangunan puskesmas ini akan kita bangun di ex sekolah Cina di Jalan Pancasila. Tapi setelah dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan teman-teman, ternyata lahan itu sempit, tidak cukup untuk membangun puskesmas ini, karena ini puskesmas ini belum selesai Pak, puskesmas ini belum selesai, masih banyak sarana prasarana yang akan kita dukungkan nanti untuk melengkapi sehingga puskesmas ini betul-betul menjadi sebuah puskesmas yang presentatif sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ini saja sekarang fasilitas gedungnya ditambah satu rumah dokter ya. Ya. Yang lain nanti kemudian akan menyusul, tapi kita berharap seperti begitu, sehingga memang kita berharap fasilitas ini ya, bisa betul-betul memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat yang ada di Kecamatan Letambaga ini. Jadi ini sejarahnya tanah seperti begini Pak. Kemudian puskesmas ini, ya ini karena kepewayan teman-teman, kita komunikasi ke Direktorat Yankes ya di Kementerian Kesehatan, karena memang ini kalau saya salah ingat dari 536 kabupaten kota di Indonesia ini baru ada sekitar 60-an ya, kalau saya ingat ada 60 kabupaten yang mendapatkan program ini, dan alhamdulillah salah satunya itu adalah Kabupaten Kolaka. Ini tentu adalah berkat perjuangan teman-teman bergerilya mencari ke kementerian ya, tapi memang harus itu yang kita lakukan. Namun kemudian ya alhamdulillah ini ada, dan sesuai dengan janji Pak Direktur, sebenarnya sesungguhnya tahun ini bersamaan dengan pembangunan rumah sakit Pratama tipe D yang akan kita bangun di Wolo ya, itu 40 miliar Pak. Kalau ini 7,1 itu 4 miliar. Cuma kemarin memang karena Covid sehingga ya kita harus bersabar, karena memang juga ini jadi rebutan, karena kemarin itu hanya ada yang di program oleh kementerian hanya ada 20, kalau 21 apa 20 rumah sakit itu yang kemudian diperbutkan oleh 530 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya sudahlah, kita mengalah saja, karena memang ya tentu Jawa itu harus prioritas, karena yang pertama memang jumlah penduduk dan jumlah tidak. Memang itu harus kita sadari bahwa jumlah penduduk dan memang jumlah orang yang akan terlayani itu memang Jawa pasti prioritas, karena memang itu, sehingga ya sudahlah kita mengalah. Yang penting saya dapat ini satu, tapi sudah janjinya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan Pak Bupati rumah sakit Pratama tipe D itu insya Allah akan ya terrealisir di Kabupaten Kolaka. Namun disampaikan juga kepada kita, saya kasih kau ini puskesmas ini apa uji coba. Kalau ini berhasil dengan baik, sukses, olehnya itu sudah dijanji Pak Dirjen, sudah janji insya Allah nanti pada saat penresmian gedung ini beliau yang akan datang ke Kolaka sini. Mudah-mudahan kau datang melihat, dan itu betul, sehingga pembangunan rumah sakit TPD yang kita rencanakan di Wolo itu akan mulus perjalanannya ya, mudah-mudahan. Jadi memang ini pertaruhan, olehnya itu kepada teman-teman pengelola ini ya, pengelola program ini betul-betul diawasi dengan baik. Begitu juga saya minta kepada teman-teman pelaksana ini, PT Pragnagraha ya itulah ya, saya minta tolong dijaga kualitasnya dengan baik ya. Kemudian teman konsultan tolong pengawasannya dengan baik ya, karena ini adalah pertaruhannya ini panjang Pak. Pertaruhannya ini adalah 40 miliar ke depan pertaruhannya, yaitu pembangunan rumah sakit TPD yang kita akan rencanakan pembangunan di Wolo ya. Kalau ini nanti dinilai oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan
yang akan insya Allah akan datang nanti pada saat peresmian ya tidak memuaskan, yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya rumah sakit TPD itu tidak mungkin kita dapatkan. Oleh itu sekali saya titip, ini adalah pertaruhan, ya, ini adalah pertaruhan, tolong awasi kepada masyarakat yang ada di sini. Ini puskesmas kita bangun untuk memberikan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran puskesmas ini ya bisa kemudian memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Tembaga. Selain itu saya kira kita orang Kolaka memahami betul bahwa wilayah ini dulu adalah wilayah pusat perekonomian Kabupaten Kolaka. Kemudian perlahan-lahan karena eksis pembangunan ini pindah ke sana. Ini menjadi kemudian seperti redup. Mudah-mudahan juga ya pengusaha, toko dan lain sebagainya yang ada di sini dengan kehadiran puskesmas nanti ini ya tentu akan menghidupkan kembali perekonomian yang ada sekitar sini. Ya mudah-mudahan kita berdoa seperti begitu. Ya, harapan kita semua jadi ada saling memberikan dukungan dengan, dan saya kira itu pasti. Karena ini pasti akan ramai dikunjungi orang. Kalau ramai dikunjungi orang berkumpul tempat ini, pasti wilayah ini juga akan menjadi dukungan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perekonomian. Mudah-mudahan ini ya. Dan ini saya kira orang yang pernah berbahagia dibangunnya ini Cabang Kolaka Pak, karena rumahnya pasti mau ke situ. Jadi, ya memang banyak sejarahnya. Karena saya juga orang yang pernah bermukim di tempat ini Pak. Rumah saya dulu di belakang ini. Ya, saya juga pernah jadi penduduk di tempat ini. Ya, belakang sudut ini itu ya. Jadi memang olehnya itu sekali lagi saya cuma berharap kepada kita semua, mari kita nuang utamanya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, mari kita beri dukungan terhadap pembangunan puskesmas ini. Ini semua untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau mudah-mudahan sekali lagi ini bisa sukses semuanya dalam pembangunannya, kemudian bisa kita terus diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat. Saya kira pemerintah pusat juga, saya mungkin 2-3 kali ketemu Pak Dirjen, Pak Direktur, dalam diskusi kita saya kira sangat rasional. Semua apa yang disampaikan kepada kita sangat rasional. Jadi tidak ada itu cerita apa. Yang penting memang kita memberikan data dan kemudian kita juga tunjukkan kita punya kemampuan, bahwa kita mampu kalau diberi kepercayaan untuk berbuat seperti begini. Saya kira itu menjadi dasar untuk kemudian selanjutnya kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pembangunan kesehatan ini. Pelayanan dasar kesehatan di puskesmas saya kira ini sangat penting. Oleh itu juga saya berharap teman-teman nanti akan bertugas di sini Pak, nanti diatur ini Pak Kadis, teman-teman begitu. Apa gunanya ini gedung dibangun megah, tapi kemudian kalau personilnya di dalam ya tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ini juga penting. Biar ini lengkap semua pembangunannya, prasarananya ini lengkap, tapi kalau orangnya yang bertugas di situ juga ya tidak memberikan rasa simpati kepada masyarakat, saya kira juga tidak ada gunanya. Jadi ini juga penting saya kira teman-teman puskesmas. Ini nanti otomatis ya puskesmas itu pindah ke sini. Ya, saya kira siapa kepala puskesmas ini? Oh, iya. Ya. Saya kira ini tolong dibina. Ya, teman-teman yang ada di situ untuk kita betul agar supaya betul orang merasa bahwa puskesmas ini sebagai tempat menyembuhkan penyakit, bukan kemudian tempat menambah penyakit. Ya, ada juga puskesmas begitu. Kita datang ke sana untuk berobat, tapi sampai ke situ belum apa-apa sudah mukanya orang yang berikan pelayanan kepada kita sudah tidak apa, nah, pasti pulang masa bukan sembuh itu malah sakit. Apalagi kalau sudah dibentak-bentak, ya namanya orang sakit. Ya, kita melayani orang sakit, namanya orang sakit pasti tidak sempurna. Pasti ada saja apakah cepat emosi atau cepat apa, karena memang orang sakit. Nah, itu yang harus disadari oleh teman-teman pelayan kesehatan ini, bahwa yang Bapak Ibu layani itu, hadapi itu adalah orang sakit. Ya, bahasa kerennya atau malasa. Ya.
Kalau orang sakit itu sangat jauh berbedanya Pak. Kita hadapi orang sakit dengan orang yang normal, orang yang sehat kita hadapi ya tentu sehat juga ini. Tapi karena kita hadapi orang yang sakit, ya tentu kita yang harus turun ini menghadapi orang kita paham orang sakit yang kita hadapi. Tentu banyak kekurangan, sedikit saja. Coba-coba Pak kalau sakit gigi baru kau datang di rumahnya bertamu. Kalau tidak, ya tagih utang. Wah, yang keluar parang. Ya, sama itu kondisinya. Nah, itu yang harus dipahami. Itu yang harus betul-betul dipahami oleh kita. Yang berikutnya adalah kebersihan. Ya. Kebersihan ini juga penting bagi saudara-saudara, ya, sehingga betul-betul orang datang ke tempat itu nyaman. Ya. Dia rasa nyaman. Dan dari rasa nyaman itu saya kira teori-teori kesehatan ini sudah banyak kita baca bahwa sesungguhnya bukan hanya obat yang dapat menyembuhkan penyakit, tapi perasaan juga, lingkungan, perasaan, pelayanan, ya, senyum, semua itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi perbanyaklah ini yang bertugas ini, perbanyaklah senyum kepada pasiennya kalau datang. Tapi jangan juga tidak ada pasien senyum terus. Bapak itu yang dirawat. Ini harus dibangun seperti semacam sebuah sistem sebagai SOP buat kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira kita patut juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Kementerian Kesehatan. Ya, saya kira sangat peduli dengan kita di Kabupaten Kolaka ini. Ya, mudah-mudahan ini terus kolaborasi ini terus bisa kita jalin terus, kita pertahankan terus, sehingga memang hal-hal yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka ini kita selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat, karena memang kalau kita hanya berharap dengan APBD kita di Kabupaten Kolaka saya kira agak sulit. Dan itu sekali lagi saya titip Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ini adalah pembangunan Puskesmas Kolakasi ini adalah pertaruhan. Ya, sekali lagi ada pertaruhan. Oleh itu jaga baik-baik kualitasnya. Ya, jaga baik-baik kualitasnya, jangan sampai mengecewakan. Nanti Pak Dirjen datang pada saat peresmian dia mengecewakan. Jangan berharap 40 miliar untuk rumah sakit TPD itu akan kita dapatkan. Nah, olehnya itu saya minta kepada kita semuanya, mari kita sama-sama memberikan dukungan. Jangan ada ya ribut-ribut, jangan ada apa. Ya, kita berikan dukungan. Karena tidak menutup kemungkinan sebelum Pak Dirjen datang, mungkin dia suruh dulu orang datang ke sini yang kita tidak tahu. Coba kau lihat dulu sebelum saya datang ke sana. Benar enggak itu apa yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan pembangunan puskesmas ini? Biasa saja. Kalau dia tanya masyarakat sini, oh tidak ini tanahnya begini, begini. Nah, ini kita jadi tidak benar. Ya. Ya. Karena memang ketika saya ketemu beliau diwanti-wanti. Pertama, karena ini adalah program unggulan yang dia juga ya kementerian juga perlu perlu promosi begitu, sehingga memang yang pertama disampaikan kepada kita ini Pak Bupati harus di jalan utama dibangunnya, ya harus di jalan utama, karena ini kan program unggulan, jadi harus dilihat orang, harus gitu, karena itu tadi. Ini kalau berlanjut terus-menerus saya kira luar biasa. Ya. Luar biasa ini. Karena ini baru sekitar 60-an. Di seluruh Indonesia ini baru sekitar 60 program ini. Dari 536 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya. Ini harapannya mereka bahwa ini tetap berjalan, paling tidak ada satu di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia ini pembangunan ini. Ya. Tapi sebenarnya kemarin kita kita yang janji dia 2, bukan dia yang janji kita tuh. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih semuanya sudah melenjarakan hati ini, dan sekedar informasi juga bahwa acara kita hari ini diliput oleh Anawai TV. Ya, jadi dapat dilihat sebentar di TV Kolaka. Ya, ini menyaingi programnya Pos Doana ini. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, dan mengucapkan dan senantiasa mohon ridha ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama pembangunan gedung puskesmas dan pembangunan rumah dinas Puskesmas Kolakasi
Kecamatan Letambaga, Kabupaten Kolaka pada hari ini 20 Mei 2021 saya nyatakan dimulai dengan resmi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan peletakan batu pertama gedung Puskesmas Kolakasi oleh Bupati Kolaka. Mohon mendampingi Wakil Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, Kepala Dinas Kesehatan, serta Camat Latambaga. Oh ya, mohon izin Pak Ustadz Duana untuk mendampingi. Ya, peletakan batu pertama dilakukan oleh Bapak Bupati Kolaka. Ya, baik, selanjutnya mohon izin Bapak Wakil Bupati Kolaka. Ya, selanjutnya mohon izin Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Ya, baik, selanjutnya mohon izin kepada Dandim 1412 Kolaka.
Ya, baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Sekda Kabupaten Kolaka untuk meletakkan batu pertama gedung Puskesmas Kolakasi. Ya, selanjutnya yang mewakili Kapolres Kolaka, mohon izin untuk meletakkan batu pertama. Ya, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka, mohon izin untuk meletakkan batu pertama. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Ya, baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Camat Latambaga untuk meletakkan batu pertama. Ya, baik, selanjutnya mohon izin kepada yang mewakili tokoh agama, Bapak Ustadz Haji Muhammad Duana Said. Ya, dilanjutkan foto bersama. Mohon berkenan kepada seluruh Bupati Kolaka, Wakil Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, dan di 14-12 Kolaka, Sekda Kabupaten Kolaka, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka untuk foto bersama. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, demikianlah tadi kita saksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan gedung Puskesmas Kolakasi Kecamatan Latambaga tahun anggaran 2021. Acara selanjutnya istirahat.
baraha bukio marua awingi oleo ari saladu ira-ira mulinga ate tulete akora
izin Pak, apa yang mendasari sampai diadakan pembangunannya di Kecamatan Latambaga Pak? Ya, yang pertama memang jumlah masyarakat yang akan terlayani itu sangat besar di sini, di Kecamatan Latambaga. Nah, oleh itu memang sementara puskesmas yang ada sekarang, kolokasi itu, walaupun sebenarnya di Kecamatan Latambaga itu 2 puskesmas, 1 Mangolo, 1 SEA, kolokasi ini. Tapi kemudian setelah kita lihat fasilitasnya sana, karena memang lahannya tidak besar, dan alhamdulillah oleh teman-teman dengan komunikasi yang baik dengan Kementerian Kesehatan, alhamdulillah tahun ini kita dapat fasilitas ini untuk puskesmas prototipe yang saya kira tidak banyak kabupaten kota yang mendapatkan program ini, dan itulah sebabnya maka kita sepakat untuk kita bangun di Kecamatan Latambaga, Kelurahan Kolakasi. Pak, seperti masyarakat tahu, juga pemerintah tahu bahwasanya di Kecamatan Latambaga ini sudah ada puskesmas sebelumnya Pak. Kenapa sampai 2 Pak? Ya itu ya, karena puskesmas yang ada sekarang itu fasilitasnya karena ruangnya kecil, sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat tempat itu. Dengan kehadirannya ini nih, kita berharap bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan dasar kesehatan masyarakat di khususnya Kecamatan Latambaga ini bisa terlayani dengan baik. Baik Pak, selanjutnya tadi saya sempat mendengarkan Bapak membicarakan tentang anggaran yang 7 miliar, kemudian kita menunggu untuk yang 40 miliar. Kedepannya apa itu Pak? Misalnya ini upaya ya yang kita lakukan, karena di sana juga ternyata ada program Kementerian Kesehatan yang terkait dengan pembangunan rumah sakit pertama namanya, rumah sakit tipe D ya, tipe D pertama, tipe D yang misalnya karena kita lihat kondisinya, yang pertama Wolo itu ada industri besar yang akan terbangun, kemudian yang kedua daerah perbatasan, yang ketiga itu memang dia Trans Sulawesi di situ, sehingga kita memilih Kecamatan Wolo sebagai lokasi insyaallah pembangunan rumah sakit tipe D itu nanti, karena dia tipe D insyaallah sudah bisa kita menempatkan nanti dokter ahli di situ. Ya, bisa ada dokter ahli tempat itu, dan insyaallah kalau kita lihat yang sudah lewat itu sekitar 40 miliaran. Terakhir Pak, kesan untuk masyarakat Pak. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Kecamatan Latambaga ini, mari kita manfaatkan dengan baik ini, kita jaga, ini milik kita semuanya. Saya kira upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan ini luar biasa. Sekali lagi, tapi kemudian terpulang kepada kita masyarakatnya. Kita akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya atau seperti apa kemudian. Tapi harapan saya, ini semua milik kita, kita jaga. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama membenahi kekurangannya agar supaya betul-betul puskesmas ini bisa memberikan pelayanan maksimal dalam jangka waktu yang panjang ya, bukan 1 tahun 2 tahun, tidak, dalam waktu yang panjang. Kita berharap sehingga memang dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun puskesmas itu betul-betul dapat dirasakan bukan sesaat tapi sampai kepada anak cucu. Terima kasih Pak.
Kapan di? Pengakuan. Dulu saya baru. Nah gitu. Ini saja. Ya, yang ketek ya. 2 3 tuh. Bola ke Mirambo. Ini. Ayo.